Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Shogun episode pertama yang rilis pada tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di tahun 1600, selama berpuluh-puluh tahun, para Katolik Portugis mendapat keuntungan besar di perdagangan Jepang, sambil bersembunyi dari Protestan Eropa, musuh bebuyutan mereka. Di Osaka, sang Taiko telah meninggal karena sang penerus masih terlalu muda, lalu dibentuklah 5 petinggi atau yang disebut dengan Regen untuk menggantikan pemerintahan sementara. Dan para regen saling merebut posisi mereka untuk mendapatkan kekuasaan yang mutlak. Dan inilah dia, Shogun. Diperlihatkan seorang awak kapal sedang mengecek ke laut dan mendapati kalau mereka sekarang tengah berada di laut yang berpasir putih. Orang itu pun melaporkan kepada kaptennya kalau mereka telah melewati Selat Magellan. Sang kapten pun merasa marah dengan keadaan mereka sekarang, karena sekarang mereka berlayar tanpa makanan dan juga air. Di awal pelayaran mereka mempunyai 5 kapal dan 500 awak kapal. Kini yang tersisa hanyalah kapal mereka saja. Sang kapten pun ingin menyerah dengan tujuan mereka untuk mengklaim daratan Jepang. Sedangkan awak kapal itu masih optimis untuk mereka bisa mencapai daratan Jepang. Di sebuah pantai, seorang melihat kapal yang menepi dan melaporkannya kepada samurai sekitar. Para samurai di sana pun langsung mengecek kapal itu dan mendapati semua awak kapalnya mengalami kelaparan. Lalu terlihat salah seorang berusaha melarikan diri, tapi dirinya berhasil diamankan oleh para samurai di sana. Dan inilah dia episode 1, Anjin tidak pakai G. Cerita beralih di mana kita diperlihatkan salah satu petinggi datang ke Osaka. Dia bernama Toranaga. Tujuannya datang ke Osaka adalah untuk menghadiri pertemuan dengan 4 regen lainnya. Toranaga dengan ditemani anak buahnya pun menuju ke ruang pertemuan di mana di sana sudah ada 4 regen yang telah menunggu. Di sana Toranaga didakwa karena telah dituduh mengumpulkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Itu adalah ancaman untuk 4 regen lainnya. Untuk itu 4 regen sepakat untuk melengsarkan Toranaga dari jabatannya. Mari saya perkenalkan dengan 4 regen lainnya. Dia bernama Kiyama, Sugiyama, Ohno, dan juga Ishido. Mendengar tuduhan yang tanpa bukti itu, salah satu anak buah Toranaga yang bernama Todayoshi berdiri membela tuannya. Toranaga pun menyuruh Todayoshi untuk tenang. Todayoshi tidak tahan karena 4 regen di sana telah menghina Toranaga atas penghinaan tanpa bukti itu. Tapi Toranaga mencangkal kalau 4 regen itu menghina dirinya. Karena sudah kepalang malu, Todayoshi pun akan melakukan seppu sebagai permintaan maafnya. Dan sedangkan Toranaga akan tinggal di Osaka untuk sementara waktu. Setelah melakukan pertemuan, Toranaga bersama dengan Hiromatsu pergi ke kandang merpati. Di sana dia menerima kabar tentang sebuah kapal yang berlabuh di Ajiro di daerah kekuasaannya. Karena Toranaga yang masih menjadi tahanan rumah di Osaka, dia menyuruh Toramatsu untuk mewakili dirinya. Sementara itu di Ajiro terlihat kapal yang menepi tadi ditarik oleh para samurai di sana yang dipimpin oleh kades di sana. Lalu terlihat para awak kapal ternyata telah ditahan di penjara bawah tanah. Di sana tidak ada kapten dan hanya ada navigator dan beberapa awak kapal saja.
Sementara itu di tempat lain, saat Todoyoshi akan melakukan seppunya, sang istri tidak memperbolehkan anaknya untuk ikut dan mengancam akan bunuh diri. Bayinya tidak berdosa tapi harus menanggung dosa bersama ayahnya. Lalu datanglah Mariko yang memberi pengertian di mana bila seorang samurai telah mengucap sumpahnya, maka dia tidak bisa melanggar sumpah itu. Di sini Todoyoshi bersumpah akan melakukan seppu dan memutuskan tali keturunannya. Untuk hal itu dia harus melakukan seppu bersama anaknya. Setelah diberi pengertian oleh Mariko, Fuji pun sedikit tenang. Sementara itu di tempat awak kapal tadi, mereka diminta untuk keluar, tapi karena bahasa mereka yang berbeda, para awak kapal di sana tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh samurai di sana. Lalu salah seorang awak kapal akan naik, tapi temannya malah menariknya lagi, dan terjadi sedikit keributan. Para samurai pun menyiram mereka dengan bangkai ikan yang sangat bau. Alhasil salah satu awak kapal pun naik sebagai perwakilan. Karena tidak paham dengan apa yang dikatakan awak kapal itu, samurai tadi menyuruh orang untuk menerjemahkan ucapannya. Penerjemah itu mengatakan untuk menjaga sopan santun di negeri Jepang ini. Tapi awak kapal itu malah berkata kalau dia akan mengencingi negeri ini. Karena tak terima, samurai itu pun malah mengencingi awak kapal itu. Awak kapal itu pun akan dibawa ke suatu tempat. Saat itu ada orang yang akan mendoakannya. Lalu dengan cepat kades di sana membenggal kepala orang tersebut. Awak kapal tadi dibawa di hadapan penguasa di sana. Dia bernama Kashigi Yabushige. Lalu dipanggillah si penerjemah. Yabushige menanyakan siapa awak kapal itu dan mengapa dia sampai ke sini. Awak kapal itu mengaku kalau dirinya bernama John Blacktron. Dia adalah seorang navigator sebuah kapal dagang. Tapi sang penerjemah malah mengatakan kalau John ini adalah seorang bajak laut dan dia banyak membunuh orang Jepang dan orang Portugis. Karena ucapannya yang diartikan berbeda, John pun mengambil salib itu dan menginjaknya di hadapan Yabushige. Yabushige lalu merasa tertarik dengan John dan meminta bawahannya untuk memandikannya. Yabushige juga menyuruh penerjemah untuk memilih salah satu awak kapal yang lain untuk dieksekusi sebagai ganti dari John ini. Terlihat seorang awak kapal pun dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup. Orang itu pun berteriak hingga ke penjuru desa mulai dari siang hingga malam hari. Bahkan malam hari awak kapal itu belum juga mati, terlihat kulitnya meleleh bagaikan lilin. Karena sudah tak tahan, dirinya pun membenturkan kepalanya hingga mati. Di kamar Yabushige terdapat seorang wanita yang disediakan untuk berkencerot dengan dirinya. Tapi wanita itu malah berindahoi dengan pelayan dari Yabushige. Yabushige sepertinya tertarik dengan pertunjukan wanita itu dan terlihat dia menikmatinya. Pagi harinya terlihat John yang bangun di sebuah kamar tanpa mengenakan apapun. Setelah itu John pun diberikan pakaian. Pagi harinya Yabushige dan Kades bersepakat kalau mereka tidak akan memberitahu tentang kedatangan kapal John itu. Tapi tanpa disangka bahwasanya Toranaga telah mengetahuinya terlebih dahulu. Lalu bawahan Yabushige memberitahu kalau ada kapal yang mendekat. Setelah diperiksa itu adalah rombongan Hiromatsu yang ditugaskan oleh Toranaga tadi. Hiromatsu langsung menanyakan tentang 500 senapan, 20 meriam dan beberapa peti emas dan perak dari kapal John itu. Seakan dia telah mengetahui apa yang dibawa kapal itu. Semua barang-barang itu ternyata telah diamankan oleh Yabushige. Hiromatsu pun mengklaim kalau semua barang itu harus menjadi milik Toranaga sebagai bentuk kesetiaan Yabushige kepada Toranaga. Lalu terlihat rombongan Hiromatsu membawa 500 senapan, 20 meriam dan beberapa peti emas dan perak itu, termasuk dengan John yang akan dibawa ke Osaka. Di saat itu John bertemu dengan bule lainnya yang bernama Rodriguez
yang mana Rodriguez akan bertanggung jawab dengan John selama perjalanan ke Osaka. Di perjalanan Rodriguez mengatakan mengapa John bisa dituduh sebagai bajak laut, karena di kapalnya terdapat 20 meriam. Tapi John menyangkalnya karena meriam itu hanya untuk jaga-jaga saja, karena kapal mereka adalah kapal dagang. Lalu saat di perjalanan mereka terkena badai yang besar, kapal mereka pun terombang-ambing di laut lepas. Rodriguez pun melepaskan ikatan pada John dan menyuruhnya untuk ke bawah untuk menyuruh para pendayung untuk mendayung lebih kuat lagi. Di bawah, John pun melihat Rodriguez yang terhempas ke laut. Dirinya pun melempar sebuah balok ke Rodriguez. Lalu terlihat John pun mengambil alih kemudi kapal, berniat melabuhkan kapalnya ke pulau terdekat. Singkat cerita, setelah melabuhkan kapalnya dan badai telah reda, John berniat mencari Rodriguez yang kemungkinan terdampar di pulau yang sama. Dengan ditemani Yabushige dan beberapa anak buahnya, John pun mencari Rodriguez di area tebing-tebing yang curam. Mereka pun menemukan Rodriguez yang tengah pingsan. John pun segera akan menolongnya, tapi Yabushige melarangnya. Dan karena hal itu, John menantang Yabushige untuk turun sendiri. Dengan tali yang dibawa John tadi, Yabushige pun turun menolong Rodriguez. Saat di tengah tebing, dirinya malah terpleset dan membuat tali yang dia gunakan putus. Tapi di sini Yabushige masih selamat dan mengecek keadaan Rodriguez yang ternyata masih hidup. Dia pun menaikkan Rodriguez, tapi karena bebatuan yang licin, dirinya pun terpleset ke laut dan diterjang oleh ombak-ombak di sana. Karena samurai tidak mau mati konyol, Yabushige pun hendak membunuh dirinya sendiri. Beruntung seseorang datang dan membawa tali lagi dan mengulurkan tali itu ke Yabushige. Dirinya pun berhasil naik ke tebing. John pun menunduk sebagai bentuk terima kasih karena telah menolong Rodriguez. Di Osaka, Toranaga bertemu dengan Mariko, yang mana Toranaga mengatakan kalau akan ada orang Portugis yang akan datang. Yang dia maksud adalah si John tadi. Mariko diminta untuk menjadi penerjemah untuk John nanti. Toranaga juga merencanakan menggunakan John untuk mengubah keadaan ini. Kembali kepada John, di mana saat dia melihat keadaan Rodriguez, di sana Rodriguez menemukan buku tentang Selat Magellan yang dibawa oleh John dan menemukan buku harian John, yang mana di sana John memerintahkan untuk menjarah wilayah Spanyol dimanapun dan menemukan Jepang dan membuka perdagangan dengan dunia baru, yang mana kedatangan John di sini untuk berniat mengklaim Jepang sebagai wilayah Spanyol. John pun berniat menyerang Rodriguez, tapi tidak jadi karena Rodriguez menodongnya dengan pistol yang mesti John akan mati. Rodriguez pun menyuruhnya keluar dan melihat negeri Osaka itu. John pun terperangak melihat kota Osaka yang begitu luas. Sementara itu terlihat Todayoshi yang akan melakukan seppunya dengan anaknya sebagai perwujudan sumpahnya tadi. Lalu di sini kita mengetahui yang menyampaikan kabar ke Toranaga tentang kapan John tadi adalah si penerjemah. Lalu di akhir film kita melihat John yang tiba di hadapan Toranaga beserta Mariko sebagai penerjemah. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Shogun episode pertama. Untuk episode kedua akan RNS rangkum setelah video ini. Bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. See ya!